保护你。做的事，速速退去！ Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-529. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 525. Kemarin Xiaoyu telah menemukan keberadaan dari Qiansu. Akan tetapi saat ini dirinya tengah dalam kesulitan, sebab harus berhadapan dengan 3 orang sekaligus. Terlebih lagi ketiga orang ini berkeinginan untuk menjadikannya sebagai permainan. Tentu saja Qiansu menolak dan melakukan penyerangan kepada mereka. Namun dalam pertarungan itu terlihat kalau mereka ini seakan-akan hanya mempermainkan Qiansu saja. Walaupun begitu, Qiansu tetap berjuang melawan mereka. Dan akhirnya ia sempat berhasil mementalkan kedua pria mesum ini. Untuk Xiaoyu sendiri terus mencoba memberikan sinyal kepada Qingjian supaya dia itu bisa segera kemari dan membantu mereka. Pesan yang dia berikan akhirnya sampai juga kepada Qingjian. Dia pun bergegas pergi ke tempat Qiansu berada. Untuk Qiansu sendiri mencoba membentuk pertahanan, akan tetapi jika terus seperti ini, maka ia hanya menunggu untuk dikalahkan saja. Dan benar saja formasinya itu dengan mudah dipatahkan. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Serangan yang tetua ini lancarkan kembali berlanjut. Qiansu memang dapat menahannya, namun dia harus menerima luka dalam. Ini tidak berhenti karena pria kurus kembali menyerangnya dari arah belakang. Sedangkan pria babi ini malah memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menghirup aroma tubuh Qiansu. Sejak awal pertarungan ini sudah tidaklah berimbang. Bahkan tubuh indah Qiansu harus terluka oleh mereka. Ia tidak bisa beristirahat karena terus diserang dari berbagai arah. Dan apesnya dia ini hampir saja jatuh ke pelukan tetua tersebut. Dan juga disentuh oleh pria kurus ini. Hanya saja ia kembali memukul perut Qiansu. Tindakan mereka sudah sangatlah berlebihan, bahkan membuat pria babi ini kesal karena bisa saja gadis cantik ini malah meninggoy. Luka yang Qiansu terima tidaklah memungkinkan dirinya untuk bisa bertarung lagi. Tetua ini pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memberikan tekanan kepadanya. Melihat hal ini, Qiansu pun muncul untuk bisa memberikan bantuan kepadanya. Dengan kekuatan yang Xiaoyu miliki, serangan tetua ini dapat dirinya hancurkan. Ya, walaupun dirinya agak pusing. Tetua ini penasaran apa yang terjadi. Dan akhirnya dia pun melihat keberadaan dari Xiaoyu. Di sini Xiaoyu memberitahu kalau tuannya akan segera datang. Jadi untuk saat ini dialah yang akan melindungi kakak iparnya. Perkataannya malah membuat tetua ini tertawa. Karena bagaimana bisa semut kecil sepertinya mengalahkan mereka bertiga. Serangan pun kembali dia lancarkan dan mementalkan Xiaoyu. Walaupun begitu, Xiaoyu ini tidaklah mati dan hanya merasa kesakitan saja. Tetua ini terkejut karena serangannya masihlah belum mampu menumbangkan semut kecil tersebut. Tapi mereka tidaklah ingin mempedulikannya dan memutuskan untuk segera menahan Qiansu. Kedua pria mesum ini pun mulai menciptakan sebuah formasi, begitu pula dengan tetua ini, yang langsung saja memberikan tekanan yang hebat kepada Qiansu. Xiaoyu kembali bangkit untuk membantunya, namun kedua pria mesum langsung saja melancarkan serangan kepadanya.
Meskipun sempat lolos, tapi akhirnya Xiaoyu dapat ditahan dengan sebuah formasi. Ini tidaklah bisa dirinya hancurkan. Sedangkan Qiansu sendiri juga tidak bisa berbuat apa-apa karena selain pergerakannya ditahan, tetua ini sudah menyiapkan formasi lainnya. Ia melakukan hal ini untuk bisa menahan semua tubuh Qiansu. Dengan begitulah ia bisa menikmati tubuhnya tanpa mendapatkan perlawanan apapun. Tetua ini sudah tidak bisa menahan diri lagi dan langsung saja menghirup aroma tubuh Qiansu. Bahkan dia juga mulai menyentuh tubuh indahnya. Tetua ini melakukan semua itu dengan perlahan karena dia ingin menikmati seluruh tubuh Qiansu tanpa melewatkan satu pun. Setelah menyentuh semua tangan Qiansu, kini dirinya pun akan memulai dari wajah cantik Qiansu. Melihat tindakannya tentu membuat kedua pria ini senang, karena dia itu sudah siap mengkokop Qiansu. Untung saja sebelum bibir kotornya itu menyentuh Qiansu, serangan datang dan membuatnya terpental. Tidak berhenti sampai di situ saja, serangan ini langsung mementalkan kedua pria mesum dan menghancurkan tali yang mengikat tubuh Qiansu. Semua ini tentu saja adalah kedatangan dari Abang Qingchen. Untung saja Qingchen datang di waktu yang tepat. Ia pun menanyakan kondisi terkini dari kekasihnya. Qiansu sendiri merasa begitu bahagia dengan kehadirannya kemari. Sedangkan ketiga pria mesum ini tentu tidaklah bahagia, apalagi melihat kemesraan yang sedang mereka lakukan. Qiansu segera memeluk Qingchen sambil menangis karena dirinya telah diperlakukan yang tidak-tidak oleh ketiga pria mesum itu. Sepertinya tetua ini mengenali sosok Qingchen, karena bagaimanapun dia adalah pria lemah dari daerah yang tidak begitu terkenal. Namun bagaimana bisa dia memiliki kekuatan seperti ini? Selain itu dia lebih baik menyerah saja karena tidaklah mungkin bagi Qingchen bisa mengalahkan mereka bertiga. Perkataannya membuat Klodao kesal karena tuannya telah berani diremehkan. Jadi dia langsung saja melancarkan serangan kepada tetua ini. Bahkan dua pria mesum yang mencoba membantu dengan mudah dirinya kalahkan. Tidak ingin kalah begitu saja, tetua ini kembali melancarkan serangan secara brutal kepada Klodao. Namun semua itu dengan mudah dirinya hindari. Bahkan serangan yang terarah kepada Qingchen juga dengan mudah dia hancurkan. Qingchen tidak akan terlibat dalam pertarungan dulu karena harus memulihkan kondisi terkini dari Qiansu. Jadi yang bertarung dengan tetua tersebut hanya Klodao saja. Mereka bertarung dengan begitu sengit, namun sepertinya Klodao masihlah belum serius. Sampai akhirnya dia pun berhasil melancarkan serangan yang kembali membuat tetua itu terpental. Sepertinya nyawa mereka bertiga masihlah bertahan hingga minggu depan, karena bagaimanapun episode pada hari ini harus bersambung dulu. Nah, sebelum kita akhiri seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Terlihat kalau pasukan serangga Qingchen telah datang dan langsung saja menaklukkan orang-orang ini dan rasa sakit yang luar biasa. Dengan begitu mudah mereka pun dimakan habis. Yang tinggal hanyalah 2 cincin dari 2 pria mesum saja. Xiaoyu sempat kesal karena Xiaohou datang terlambat. Tapi meskipun begitu mereka tetap berhasil mengalahkan kedua pria mesum. Qingchen meminta mereka untuk menyusul Klodao yang tengah bertarung dengan tetua tersebut. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.